Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPAS di kelas 6 bab 2 topik A, yaitu tentang cerita tentang Indonesia kita. Selamat belajar. Topik A, kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Pertanyaan esensial, apa maksud kedatangan bangsa-bangsa asing ke wilayah Indonesia? Bagaimana cara bangsa-bangsa asing menguasai wilayah Indonesia? Dan bagaimana kondisi masyarakat Indonesia setelah kedatangan bangsa-bangsa asing? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Pernahkah kalian melihat warga negara asing berada di sekitar tempat tinggal kalian? Berkebangsaan apakah mereka? Umumnya, bangsa asing digunakan untuk menggambarkan masyarakat selain penduduk asli Indonesia. Berdasarkan cerita sejarah negara kita, bangsa-bangsa asing sudah berdatangan ke Indonesia sekitar abad ke-16 Masehi. Pada mulanya hanya satu atau dua, namun kemudian mereka berbondong-bondong datang ke daerah kita. Bahkan saat ini warga negara asing sering kita temui di tempat wisata atau di tempat umum lainnya. Karena kita sedang belajar sejarah, bagaimana kalau kita cari tahu apa tujuan bangsa asing tersebut datang ke Indonesia pada abad ke-16? Bagaimana perlakuan mereka terhadap bangsa kita? Yuk kita pelajari cerita sejarah bangsa Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara. Perhatikan kisah berikut mengenai sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara. Yang pertama adalah kedatangan bangsa Portugis. Berdasarkan cerita sejarah Indonesia, terdapat beberapa bangsa dari benua Eropa yang melakukan petualangan, pelayaran, dan penjelajahan samudera. Pelayaran pertama dilakukan oleh Portugis yang berhasil menemukan kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Apa itu Nusantara? Iya, Nusantara adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah Indonesia. Awalnya bangsa Portugis datang ke Malaka untuk melakukan perdagangan. Kemudian mereka ingin menguasai jalur perdagangan di Nusantara dan menguasai daerah penghasil rempah-rempah. Oleh karena itu, Portugis mengalami berbagai perlawanan dari kerajaan Malaka yang tidak mengizinkan Portugis menguasai daerah Malaka. Namun Portugis berhasil mengalahkan kerajaan Malaka yang sekarang wilayah Malaysia dan menyebabkan kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Selanjutnya, Portugis membuka kerjasama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara untuk perdagangan rempah-rempah sampai pada akhirnya berhasil menemukan wilayah Maluku dan menguasainya hampir satu abad, yaitu tahun 1512 hingga 1615. Kedatangan bangsa Spanyol. Bangsa Eropa yang menyusul Portugis yaitu bangsa Spanyol. Tujuan kedatangan mereka ke wilayah timur Indonesia hampir sama dengan bangsa sebelumnya. Tidak hanya melakukan perdagangan rempah-rempah, tetapi bangsa Spanyol mempunyai tujuan lain yang dikenal dengan istilah gold, glory, dan gospel pada daerah yang dikunjunginya. Bangsa Spanyol datang ke wilayah timur Indonesia, yakni di daerah Tidore, Maluku. Pada saat kedatangan bangsa Spanyol tersebut, di Maluku sedang terjadi persaingan antara kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Kerajaan Ternate mendapatkan dukungan dari bangsa Portugis dan kerajaan Tidore mendapat dukungan dari bangsa Spanyol. Akan tetapi seiring perjalanan waktu, rakyat Ternate dan Tidore menyadari bahwa sebenarnya mereka dirugikan dengan kedatangan bangsa-bangsa asing, yaitu Portugis dan Spanyol, sehingga mereka melakukan perlawanan dan berusaha mengusir bangsa asing dari wilayahnya. Nah anak-anak, apa istilah gold, glory, dan gospel? Ya, gold adalah memburu kekayaan mencari emas, perak, bahan tambang, dan rempah-rempah. Glory adalah memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Sedangkan gospel adalah menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Berikutnya adalah kedatangan bangsa Belanda. Selanjutnya bangsa Eropa yang datang ke Indonesia yaitu Belanda. Bangsa Belanda melakukan pelayaran dan berhasil mendarat di Banten pada tahun 1596. Kemudian Belanda melakukan pelayaran lagi sampai menemukan tujuannya
yakni daerah timur Indonesia yang terkenal dengan penghasil rempah-rempahnya. Pada awalnya, bangsa Belanda datang memiliki tujuan yang sama dengan bangsa sebelumnya, yaitu berdagang. Namun, seiring perjalanan waktu, bangsa Belanda ingin menguasai perdagangan di daerah Banten sehingga terjadi perlawanan dari rakyat Banten. Selanjutnya, bangsa Eropa yang melakukan pelayaran ke Indonesia yaitu Inggris. Perdagangan rempah-rempah di Eropa sangat menguntungkan sehingga mereka berusaha mendapatkan dari daerah penghasil rempah-rempah yaitu Indonesia. Awalnya, semua bangsa Eropa yang datang ke Indonesia bertujuan untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah. Seiring perjalanan waktu, mereka menginginkan keuntungan yang lebih dengan melakukan monopoli perdagangan dan pada akhirnya melakukan penjajahan sehingga terjadi berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia. Nah anak-anak, mari kita sejenak merefleksikan diri. Pertanyaan pertama, informasi apa yang bisa kita dapatkan dari cerita kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara? Iya, pada awalnya bangsa asing datang ke Nusantara itu tujuannya untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah. Namun lama-kelamaan mereka memonopoli perdagangan dan melakukan penjajahan. Pertanyaan kedua, menurut kalian apa kelebihan yang dimiliki oleh negara Indonesia? Ya, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah kekayaan alam berupa rempah-rempah. Pertanyaan ketiga, apa saja sumber daya alam Indonesia yang menjadi incaran bangsa Indonesia? Ya, jawabannya adalah rempah-rempah. Pertanyaan keempat, sebagai negara penghasil rempah-rempah, menurut kalian apa potensi yang bisa dikembangkan di Indonesia? Ya, contohnya bisa kita jadikan sebagai bumbu masakan atau obat-obatan. Nah, anak-anak, di sini kita menjumpai kosakata baru yaitu lini masa. Lini masa adalah gambaran peristiwa penting yang ditampilkan dalam urutan waktu. Pertanyaan refleksi selanjutnya yaitu pertanyaan yang kelima, apakah tempat tinggal kalian termasuk daerah yang pernah didatangi bangsa-bangsa Eropa? Ya, pertanyaan keenam, apa yang perlu bangsa Indonesia lakukan di masa sekarang agar penjajahan tidak terulang lagi? Ya, tentu saja dengan mempererat persatuan dan kesatuan, tidak mudah terprovokasi, saling toleransi, menghargai dan menghormati. Nah anak-anak, mari kita belajar lebih lanjut tentang kekuasaan Belanda di Indonesia. Wilayah Nusantara dikenal sebagai penghasil rempah-rempah sehingga menarik bangsa-bangsa Eropa untuk datang dan melakukan perdagangan dengan masyarakat yang tinggal di wilayah Nusantara. Akan tetapi hal tersebut juga menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan bangsa Eropa selain berdagang juga memiliki tujuan lain. Salah satu untuk menguasai wilayah penghasil rempah-rempah tersebut. Bangsa yang menguasai wilayah Indonesia paling lama yaitu bangsa Belanda. Bangsa Belanda melakukan penjajahan selama hampir 350 tahun. Berikut keberhasilan bangsa Belanda saat menjajah Indonesia. Pembentukan VOC. VOC singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie, dibentuk pada tahun 1602 yang merupakan perusahaan dagang Hindia Timur dan berkantor pusat di Amsterdam, Belanda. Meskipun perusahaan dagang, namun VOC memiliki beberapa kewenangan istimewa yaitu yang pertama, melakukan penebangan tanaman rempah-rempah milik rakyat dan memberikan hukuman pada rakyat Indonesia apabila melanggar aturan monopoli tersebut. Yang kedua, VOC dapat mengeluarkan mata uang sendiri. Yang ketiga, membentuk dan memiliki angkatan perang sendiri. Wah, sangat jahat sekali ya. Yang kedua adalah kultur stelsel atau yang disebut dengan tanam paksa. Setelah VOC dibubarkan, terjadi perlawanan dari rakyat Indonesia. Salah satunya Perang Jawa yang berlangsung selama kurang lebih 5 tahun yang dimulai dari tahun 1825 hingga 1830. Perang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro ini menyebabkan pemerintah Belanda mengalami kerugian besar. Untuk menutupi kerugian tersebut, Belanda mengeluarkan aturan yang diberi nama kultur stelsel atau tanam paksa, di mana pemerintah Belanda melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat seperti 1/5 tanah rakyat ditanami tanaman yang diwajibkan, gagal panen harus ditanggung petani, bagi yang tidak punya lahan pertanian harus bekerja lebih dari 65 hari. Hal tersebut tentu saja menjadikan rakyat Indonesia semakin menderita.
Berikutnya adalah politik etis atau yang dikenal dengan politik balas budi. Politik etis timbul atas pemikiran sebagian masyarakat Belanda yang menganggap bahwa Belanda telah berhutang budi pada rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Belanda perlu memberikan peningkatan kesejahteraan pada rakyat Indonesia. Politik etis digagas oleh Konrad Theodore van Deventer. Politik ini dijalankan pada tahun 1890 dengan melakukan 1. Memberikan pendidikan pada rakyat pribumi, 2. Membuat irigasi, dan 3. Transmigrasi atau perpindahan penduduk. Nah, anak-anak, terjawab sudah pertanyaan esensial tadi. Yang pertama, apa maksud kedatangan bangsa-bangsa asing ke wilayah Indonesia? Ya, maksud kedatangannya awalnya adalah untuk berdagang. Pertanyaan kedua, bagaimana cara bangsa-bangsa asing menguasai wilayah Indonesia? Iya, kalian benar, yaitu dengan cara memonopoli perdagangan. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana kondisi masyarakat Indonesia setelah kedatangan bangsa-bangsa asing? Iya, tentu saja mengalami penekanan dan penderitaan. Anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang 1. Daerah timur Indonesia, yaitu Maluku dan sekitarnya merupakan daerah penghasil rempah-rempah. 2. Bangsa Eropa yang melakukan pelayaran menggunakan kapal sampai ke Kepulauan Nusantara atau Indonesia untuk melakukan perdagangan dan mencari rempah-rempah, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. 3. Bangsa Portugis dan Spanyol selain tujuan berdagang juga memiliki 3 tujuan utama yang dikenal dengan istilah gold, glory, dan gospel. 4. Kekejaman yang dilakukan bangsa Eropa dalam berdagang yaitu melakukan monopoli perdagangan, bahkan sampai melakukan penjajahan wilayah Indonesia untuk dijadikan wilayah kekuasaannya. Nah, anak-anak, cukup di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.